Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fadil Wahyudi dengan nomor induk mahasiswa 19931420063 dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia B angkatan 2019. Di sini saya akan membahas dampak perubahan pada bidang ekonomi yang terjadi pada konflik Rusia dan Ukraina. Sebelum masuk pada inti pokok pembahasan, saya akan membahas sedikit awal mula terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina. Konflik antar Rusia dan Ukraina dimulai pada tahun 1991 ketika Uni Soviet runtuh dan negara-negara yang bergabung di sana memisahkan diri. Ukraina merupakan salah satu negara yang kemudian mendeklarasikan kedaulatannya dari Moskow, ibu kota Rusia. Kemudian pada tahun 2004 terjadi revolusi oranye, yang dimana kandidat pro-Rusia Viktor Yanukovych dinyatakan terpilih sebagai presiden keempat yang telah mengalahkan lawannya yaitu Viktor Yushchenko. Namun, tuduhan kecurangan jumlah suara yang dilayangkan kepada Yanukovych memicu protes publik. Akibat dari itu, revolusi oranye ini kemudian membuat pemungutan suara digelar kembali. Hasilnya, mantan Perdana Menteri Pro-Barat, yaitu Viktor Yushchenko terpilih sebagai presiden. Pada tahun 2005, Yushchenko mengambil alih kekuasaan dan menjanjikan kebebasan untuk Ukraina dari kriminal. Sebaliknya akan membawa Ukraina bergabung dengan NATO dan Uni Eropa. Pada tahun 2008, NATO memberikan lampu hijau soal penggabungan Ukraina bersama mereka pada suatu hari. Pada tahun 2010 hingga 2013, Yanukovych kembali menjadi presiden. Selama pemerintahannya, Ukraina menangguhkan pembicaraan soal kerjasama dengan penggabungan Uni Eropa. Pada tahun 2013 sebaliknya, Yanukovych kemudian membangun kembali hubungan kerjasama dengan Ukraina dan Moskow. Hal ini pun memicu kecaman dan demonstrasi besar-besaran selama sebulan di Kiev, yaitu ibu kota Ukraina. Pada tahun 2014 terjadi pertumpahan darah dalam demokrasi sebagai akibat dari penolakan atas keputusannya, yang membuat Yanukovych dicopot dari kursi pemerintahannya oleh parlemen Ukraina. Pada tahun 2017 hingga 2019 terjadi perjanjian kerjasama antara Ukraina dan Uni Eropa. Pada tahun 2021, tepatnya pada bulan Januari, Zelensky meminta Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden untuk mengizinkan Ukraina bergabung dengan NATO. Di sisi lain, Rusia kemudian mulai menggerakkan pasukan bersenjatanya di dekat perbatasan Ukraina pada musim semi 2021. Mereka mengaku hal ini sebagai bentuk latihan. Hingga pada November tahun 2021, citra satelit yang diambil oleh Maxar Teknologi menampilkan penumpukan pasukan Rusia di dekat Ukraina. Sebulan setelahnya, tepatnya pada tanggal 17 Desember 2021, Rusia mengajukan tuntutan keamanan. Hal ini termasuk dengan NATO agar menarik kembali pasukan dan senjata dari bagian timur Eropa. Berikut juga Rusia melarang Ukraina untuk bergabung bersama mereka. Dan yang terakhir, pada tahun 2022, yang dimana pemberitaan yang sangat luas mengenai Rusia dan Ukraina sudah mulai memanas kembali. Itulah awal mula dari konflik antar
Rusia dan Ukraina. Selanjutnya saya akan masuk pada inti pokok pembahasan, yaitu dampak perubahan pada bidang ekonomi yang terjadi pada konflik Rusia dan Ukraina. Ekonomi global tentu berpengaruh dan terkena dampaknya dari perang tersebut. Salah satu perang Rusia dan Ukraina memberi dampak global dalam wujud ancaman krisis energi dan inflasi sebagai dampak dari sisi demand dan supply. Krisis yang terjadi telah mendorong naik harga minyak dunia menjadi di atas 100 US dollar per barel. Beberapa hari kemudian malah sampai menyentuh 130 US dollar per barel. Terjadi juga kenaikan tinggi pada harga komoditas CPO, batu bara, gas bumi, di mana Rusia dan Ukraina adalah salah satu ekspor dan pemain utama gas pasar global. Kemudian, dampak dari sisi demand, jika harga-harga mengalami kenaikan, maka masyarakat akan mengeluarkan lebih banyak uang dan akibatnya daya beli menjadi semakin menurun. Dampak selanjutnya yaitu distribusi bahan baku pangan seperti gandum ke seluruh dunia akan terlambat. Ini disebabkan karena Rusia dan Ukraina merupakan eksporter utama gandum. Tak hanya gandum, produksi pupuk pun akan terpengaruh karena Rusia merupakan negara produsen kalium karbonat. Sehari setelah invasi Rusia terhadap Ukraina, pasar saham di berbagai negara mengalami koreksi yang cukup signifikan. Indeks saham di bursa Rusia pun anjlok tajam hingga 33% dan memaksa otoritas setempat menutup bursa sahamnya hingga saat ini. Namun, nilai tukar rupiah masih cukup terjaga. Dan juga perang ini membuat Rusia mendapatkan sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan berbagai negara lainnya. Sedangkan Indonesia juga ikut terkena dampak terhadap perang Rusia dan Ukraina, yang dimana pemasok gandum terhadap Indonesia berkurang dan membuat para toko-toko di Indonesia akan terkena dampaknya. Maka dari itu, pemerintah perlu berhati-hati dalam kenaikan harga minyak maupun gandum. Jika perlu, menjaga kestabilan inflasi dan menjaga bahan-bahan pokok agar tetap stabil dan tidak bervolatilitas tinggi. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.